وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, dani Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekalian agar selalu tambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena sebaik-baik umur itu umur yang barokah, umur yang bisa dimanfaatkan untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan, terutama untuk diri kita, keluarga kita, dan yang lebih penting daripada itu adalah semakin meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kepada kita sekalian yang senantiasa melaksanakan kesalahannya. Hari ini hari Ahad, kita seperti biasa melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan ini bentuk ikhtiar kita agar bisa menjadikan diri kita lebih baik. Artinya dengan ta'lim ini bagian daripada upaya kita untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu meraih kesuksesan bahagia dunia adalah dengan cara menuntut ilmu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, dan Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan, dan meraih kesejahteraan hidup di dunia, raihlah dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan hidup di akhirat, artinya kita selamat daripada hisab Allah, kita selamat daripada neraka Allah, dan kita selamat daripada siksa kubur, maka raihlah dengan ilmu. Yang ketiga, waman aradahuma, dan barang siapa yang ingin selamat kedua-duanya, bahagia di dunia, sejahtera di dunia, sukses di dunia, namun juga, dan juga bahagia, sukses, dan sejahtera di akhirat. Ini raih dengan ilmu. Oleh karena itu, kita hari ini salah satu daripada upaya kita untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat itu seperti ini. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah jadikan ini sebagai salah satu upaya kita, bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin berfatwa mustami'in mustami'at rahimakumullah, dan Allah wa iyyakum. Orang yang senantiasa dekat dengan Allah dengan cara sering melakukan pendekatan diri takwa kepada Allah itu, yaitu dengan salah satu caranya yaitu berzikir, maka orang ini akan senantiasa dilindungi oleh Allah. Orang ini akan senantiasa dijaga oleh Allah. Karena kita selalu ingat Allah, maka Allah pun kita ingat kita. Fadkuruni azkurkum waskuruni wa la takfurun. Kata Allah, ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu, dan kamu akan senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur. Hadirin wa hadirat muslimin copot. Kita upayakan seperti biasa, bentuk wujud bahwa syukur kita kepada Allah adalah dengan berzikir. Oleh karena itu, seperti biasa saya sampaikan, mari kita sama-sama berzikir kepada Allah sebagai wujud zikir kita kepadanya dengan membaca tasbih, tahmid, wa tahlil, serta takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bentuk takarrub, bentuk ingat kepada Allah, bentuk zikir kita kepada Allah itu tadi. Insyaallah dengan ucapan-ucapan ketiga, ucapan yang sangat dahsyat, manfaat dan fadilahnya buat kita, Allah akan berikan kita penjagaan dan perlindungannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terkait dengan Rajab, sekali lagi karena ini baru memasuki bulan Rajab ya, sekitar tanggal 13-an ini Pak. Itu adalah, saya ingat sekali perkataan beliau Al-Imam Rasulullah Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan manusia itu tergantung daripada rojabnya. Namun rojabnya bagus, rojabnya apik, maka ya Ramadannya pun akan apik. Jadi di sini maksudnya starting pointnya, ya titik awal, titik mulai daripada seseorang atau daripada manusia itu adalah bagaimana di bulan Rajabnya. Kalau di bulan Rajabnya dia berupaya maksimal untuk menghadirkan diri kita, senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, memulai untuk introspeksi, memulai untuk pensucian diri, memulai untuk berbekal diri di dalam menghadapi bulan suci Ramadan, maka insya Allah orang ini di bulan Ramadannya pun akan bagus. Saat ini mulai taubat, insya Allah untuk menggapai bulan Ramadan orang ini akan jauh lebih bagus. Kenapa? Karena dia sudah bersiap diri. Orang kalau sudah bersiap, insya Allah tujuannya akan tercapai. Paling tidak ini adalah sebuah rencana. Paling tidak ini adalah sebuah upaya. Jadi kalau orang yang punya rencana dengan orang yang tidak punya rencana akan sangat beda. Orang yang punya rencana tahapannya akan jelas. Mulai dari titik awal A, B, C, D, tahapan ini akan runut, dan ini tertib bahasanya itu akan jauh lebih baik daripada orang yang apa bentuke baik, apa jare bela. Nah kalau orang yang apa jare baik, ini adalah orang yang tidak punya tujuan. Oleh karena itu, menurut Kiai almarhum Kiai Haji Maimun Zubair ini adalah sesuatu yang sangat-sangat logis. Orang itu tergantung daripada mulai yang awalnya di bulan Rajab dia sudah niatin, dan ini memang sudah diilhami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika bulan Rajab beliau senantiasa berdoa kepada Allah dengan cara yaitu minta diberkahi kehidupannya di bulan Rajab, kemudian dilanjutkan di bulan Sya'ban, dan terakhir yaitu minta disampaikan pada bulan Ramadan. Artinya upaya ini adalah bagian daripada rencana kita untuk berbekal diri, untuk mempersiapkan diri datangnya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum, yang salah satu daripada persiapan diri itu adalah yang kemarin saya sampaikan. Saya sudah berjanji kalau nggak salah ya Pak Rondan,
bahwa kemarin itu 9 kemuliaan bagi orang yang ahli tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya di sini Allah tuh akan mempersiapkan diri untuk orang-orang yang ahli tahajud dalam hal ini ya. Dia sering melakukan tahajud walaupun bukan dianggap sebagai wajib. Tapi istiqomah, dia senantiasa berusaha untuk sholat tahajud setiap hari. Maka Allah berikan 9 kemuliaan, yang 5 kemuliaan di dunia diberikannya, dan tinggal 4 lagi janji saya gitu kan. Janji saya tinggal 4 lagi. Nah yang keempat ini, yang pertama Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang tahajud, orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah tahajud, sunnah tahajud ya, sholat sunnah tahajud adalah mereka akan dibangkitkan dari kubur, mukanya cerah. Ya, jadi apa ya bahasanya seperti bulan purnama, kok cerah banget nih, bangkit dari kubur ya. Ketika itu kan nanti ada nih, setelah orang dimatikan semuanya setelah hari kiamat itu semuanya dimatikan, semuanya tidak ada makhluk yang hidup kecuali Allah yang maha hidup, Allah sendiri, gak ada yang hidup selain daripada Allah. Nah kemudian dibangkitkanlah beberapa malaikat untuk apa? Meniup sangkakala agar kebangkitan itu terjadi. Akhirnya ketika manusia itu dibangkitkan ya, maka orang ini berwajah cerah gitu. Ya. Kal qamari lailatul badr, seperti bulan purnama yang muncul terang saat itu. Jadi bulan itu penuh terang sekali. Disitulah wajah orang-orang yang ahli tahajud ketika dibangkitkan baik dari kuburnya maupun bangkit juga nanti di alam akhirat, di padang mahsyar itu dikumpulkan wajahnya cerah. Masya Allah. Ini orang yang seperti ini tanpa dirasa, tanpa dinyana, oh ternyata memiliki keistimewaan. Orang ini akan berwajah cerah. Orang yang ahli tahajud, insya Allah di akhirat nanti akan berwajah cerah. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin wal hadirat mustami'in rahimakumullah wa iyyakum, orang yang senantiasa ya melaksanakan keistiqomahannya dalam sholat tahajud adalah diberikannya kemudahan ketika melewati wassiratal mustaqim. Ya, artinya wassiratal mustaqim ini orang ini ketika melewati, kan pada saat melewati itu semua tergantung amal ibadahnya. Nah, salah satu amalan yang senantiasa dilakukan, yang senantiasa diistiqomahkan dalam kehidupannya yaitu sholat tahajud, maka orang ini kalbarqil khatif. Orang ini ketika melewati wassiratal mustaqim, salah satu kemuliaan yang akan diberikan oleh orang ini di akhirat adalah dia dimudahkan melewati atau jembatan siratal mustaqim kalbarqil khatif, seperti kilat yang menyambar begitu cepatnya. Masya Allah. Ini satu keistimewaan Bapak Ibu sekalian. Mari kita upayakan bersama-sama, berat memang rasanya. Tapi kalau kita berusaha, kalau kita benar-benar kita ikhtiar untuk senantiasa menjadikan tahajud sebagai kehidupan sehariannya, yaitu Allah akan muliakan dengan berupa mudahnya dia melewati wassiratal mustaqim. Yang ketiga, ya, seperti juga saya beberapa waktu yang lalu, ada orang itu yang kehidupan di dunianya baik, selalu beramal soleh, senantiasa rukun dengan tetangga, rukun dengan keluarga, rukun dengan masyarakat, serta tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan senantiasa menegakkan sholat wajib dan sholat sunnahnya, maka orang ini bisa terlepas dari hisabnya atau minimal dimudahkan, diringankan dalam hisabnya. Dan termasuk orang yang ahli tahajud pun akan diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
orang yang mudah ya dimudahkan hisabnya ketika di akhirat nanti, maka orang ini termasuk orang yang sangat beruntung. Kenapa? Dihisab oleh Allah itu betul-betul pengadilan yang sangat-sangat adil. Jadi tidak mungkin ada yang kelewat. Tetapi bagi orang yang ahli tahajud itu banyak yang ditolerir oleh Allah, banyak yang didilet ya. Dosa-dosanya yang mungkin banyak telah dilakukan oleh orang ini, tetapi Allah dilek sehingga dia mudah dan ringan di dalam menjalani hisabnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir Bapak Ibu hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah dan iyyakum, adalah orang ini akan menerima buku rapor bahasanya. Ya, buku raportnya penilaian selama hidupnya itu menerima dari sebelah kanan. Ya, jadi seperti kita menerima ini kemuliaan, berarti bentuk kemuliaan menerimanya dalam bentuk kitab yang putih, kitab yang bersih, kitab yang bagus, yaitu dari sebelah kanan. Sementara yang lainnya sebelah kiri. Banyak yang sebelah kiri, kemudian warna kitabnya hitam. Inilah yang sangat mengerikan. Mudah-mudahan kita semua adalah bagian daripada orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan yang 9 itu, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Amin. Cara bersama-sama mengistiqomahkan tahajud, yakni melaksanakan tahajud setiap malam. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut. Amin. Wa 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Amin. Allahumma ya Allah awwin 'alaina fi sakrat. Amin. Najata minan nar wa 'afana hisab. Amin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Amin. واجعلنا للمتقين اماما. Amin. واجعلنا للمتقين اماما. Amin. ربنا انزلنا. Amin. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وارفع درجاتنا وحسن مقاصدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.